pemaparan dan prakatanya, Pak. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi sedikit saya review ini untuk pengingat juga, terutama di sini kebetulan banyak juga Pak pendamping yang sedang bergabung Pak dari pendamping koperasi baik BE dan PMO. Nah, jadi pada hari ini baik dari dinas, BE dan PMO, intinya silahkan dipahami terlebih dahulu. Dan apa yang sudah dibuat dalam fitur RAT ini rekan-rekan juga bisa uji coba sampai akhir tahun atau sampai tanggal 31 Desember. Nah, nanti saat per 1 Januari ini fiturnya sudah fix rekan-rekan. Jadi dalam artian sudah tidak bisa lagi nih, misalnya rekan-rekan mau iseng-iseng isi, nah itu udah nggak bisa di tanggal 1 Januari. Tapi dari rentang tanggal 24 sampai 31 Januari, sampai 31 Desember akhir tahun ini, kalau rekan-rekan ingin, saya coba dong mau iseng-iseng nih di akun koperasi binaan saya untuk pengen lihat nih tampilannya seperti apa. Terus apa aja yang harus saya isi. Nah, setidaknya mungkin rekan-rekan ingin review kembali, itu dipersilahkan. Tapi mohon diingat, per 1 Januari sistem fitur RAT ini akan di-fix, jadi rekan-rekan sudah tidak bisa uji coba lagi. Jadi fokus hari ini adalah rekan-rekan silahkan memahami terlebih dahulu. Dan juga tadi ada bocoran juga sedikit dari Pak Asdep, Pak Azmi, bahwasanya nanti jika ada kesempatan di tahun depan untuk lanjut selaku pendamping, nanti pemenuhan untuk KPI-nya rekan-rekan ini dilihat dari seberapa turun rekan-rekan pendamping ini kepada para koperasi. Nah, makanya rekan-rekan udah bisa implementasiin hal itu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini udah memahami nih tentang fitur RAT, nah silahkan disosialisasikan kembali ke lapangan kepada koperasi binaannya. Jadi mungkin kemarin juga banyak laporan dari rekan-rekan koperasi bahwasanya mereka ini kurang mendapat perhatian dari segi lapangan dari para pendampingnya. Nah, makanya ini bisa jadi bahan juga nih untuk rekan-rekan agar bisa memberi afirmasi positif bagi para desa binaannya. Nah, jadi silakan turun ke lapangan lagi Bapak dan Ibu sampai akhir tahun ini dan silakan disosialisasikan kembali mengenai fitur terbaru kami yakni RAT. Dan juga tadi udah ada bocoran juga dari Pak Azmi bahwasanya nanti di KDMP Mobile akan tersedia online meeting. Nah, jadi nanti rekan-rekan kalau misalnya ingin mengadakan rapat anggota dan lainnya, itu bisa diadakan di KDMP Mobile. Jadi udah nggak perlu lagi nih berlangganan misalnya Google Meeting, Zoom Meeting, itu udah nggak perlu lagi rekan-rekan sekalian. Nanti silahkan pergunakan fasilitas dari fitur-fitur terbaru di Kementerian Koperasi, seperti itu. Dan juga tadi mengenai laporan keuangan, mungkin kedepannya saat sudah beroperasional, rekan-rekan sekalian, nanti pasti ada beberapa dari desa binaan koperasi ini yang memakai jasa tech provider atau penyedia layanan teknologi. Nah, nanti kan ada laporan keuangan yang terintegrasi nih. Nah, itu juga kan terintegrasi ke RAT. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nanti ingin menginput laporan keuangan secara manual, itu udah nggak perlu lagi, karena nanti sudah terintegrasi, seperti itu. Terus juga tadi ada absensi juga di KDMP Mobile yang akan terintegrasi juga nih, jika ingin mengadakan rapat atau RAT, seperti itu. Jadi silahkan, ini sebenarnya bisa menjadi ajang untuk rekan-rekan pendamping untuk semoga aja ada kesempatan lanjut juga nih di tahun depan dan dari desa binaan ini udah dapat afirmasi positif gitu. Karena rekan-rekan ini ternyata aktif juga mensosialisasikan kepada koperasi binaannya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Silahkan ikut bantu turun juga ke lapangan untuk mensosialisasikan fitur-fitur yang ada. Baik, langsung saya mulai. Mungkin sosialisasi hari ini tidak terlalu lama agar rekan-rekan bisa kembali lanjut beraktivitas. Mungkin kita sampai di jam 9. Nah, sekarang di sini saya langsung membuka akun dari koperasi atau di Simkopdes. Kalau misalnya rekan-rekan ingin demonstrasikan dari akun koperasinya, saya persilahkan. Agar mungkin rekan-rekan juga bisa melihat secara live atau bisa melihat secara langsung. Nah, jadi pada tampilan Simkopdes, kalau rekan-rekan di sini, sudah tampil ya layarnya? Oh, sudah, baik. Kalau rekan-rekan mungkin aware atau engeh, di sini ada status RAT nih. Di pojok kanan. Di samping profile, ini ada status RAT. Nah, jadi untuk RAT ini akan ditutup sampai dengan 31 Maret 2026 atau di kuartal 1 2026. Jadi untuk waktunya ini masih lumayan panjang dan ini
masih bisa dipahami terlebih dahulu rekan-rekan, dan persiapannya juga masih ada waktu lah setidaknya. Nah, jadi rekan-rekan bisa langsung masuk ke fitur RAT. Nah, mungkin sebelum kita mulai, rekan-rekan masih ada yang sedikit bingung nih, RAT itu apa? Nah, jadi RAT koperasi atau rapat anggota tahunan ini semacam forum tertinggi dan kewajiban bagi setiap koperasi untuk mengevaluasi kinerja, mulai dari melaporkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, serta pengambilan keputusan penting. Nah, jadi nanti rekan-rekan akan mencerminkan prinsip dari koperasi nih, yang dimana dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, jadi RAT ini bisa jadi ajang transparansi dan demokrasi, di mana suara anggota tuh juga dihargai untuk kemajuan koperasi. Nah, makanya RAT ini cukup penting, rekan-rekan. Nah, untuk RAT sekarang, ini untuk pendataannya juga sudah kami sediakan di dalam Simkopdes. Jadi rekan-rekan bagi yang sudah melaksanakan RAT nantinya, silahkan langsung diinputkan di dalam fitur RAT ini. Jadi nggak perlu pusing-pusing koordinasi sana, koordinasi sini, langsung di-submit aja di fitur RAT-nya. Sudah kami persiapkan. Jangan lupa para pendamping sosialisasikan kembali ke koperasinya. Nanti kalau tahun depan kita ada kesempatan untuk lanjut, kita akan melihat dulu nih, kira-kira pendamping ini sering turun nggak sih ke lapangan? Nah, ini bisa jadi ajang nih. Nah, yang pertama, rekan-rekan di sini akan masuk ke dalam form pertama atau profil koperasi. Jadi nanti ini kurang lebih ada 10 form rekan-rekan sekalian, mulai dari profil koperasi sampai dengan notulen dan kehadiran. Nah, di dalam profil koperasi nanti akan terlihat profil koperasi di masing-masing desa binaan. Misalnya di sini nama koperasi, provinsi, ini sudah terisi secara otomatis rekan-rekan sekalian. Mulai dari nama koperasi, di sini juga ada logonya bagi yang sudah mengupdate logo, lalu ada kabupaten, kota, kecamatan, desa, nomor badan hukum, dan tanggal badan hukumnya. Nanti rekan-rekan sekalian bisa lihat, dan nanti ada form untuk memilih jenis usaha koperasinya. Apakah jenis usaha koperasinya real, atau usaha simpan pinjam konvensional, atau usaha simpan pinjam syariah. Nah, silahkan disesuaikan. Misalnya untuk jenis usaha koperasinya adalah real dan USP konvensional atau usaha simpan pinjam konvensional. Namun nanti bisa disesuaikan juga, silahkan. Nah, jika sudah diisi, nanti rekan-rekan juga bisa melihat isi dari KBLI-nya. Nah, nanti jika semuanya sudah fix, sudah aman, silahkan klik berikutnya. Nah, nanti juga akan terlihat list dari pengurus, pengawas, dan juga anggota. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, sebelum melaksanakan RAT ini, pastikan untuk jumlah dari anggota setidaknya sudah ada, sudah bertambah. Atau mungkin jika rekan-rekan sekalian di sini ada yang sempat menunda, oh nanti aja deh saya menambahkan anggotanya, karena mungkin rekan-rekan sebelumnya ingin fokus dulu nih terhadap pendataan administrasi yang ada di Simkopdes. Nah, silahkan diinputkan terlebih dahulu anggotanya dan diverifikasi, karena nanti akan diperbarui di dalam RAT ini. Jadi jangan sampai rekan-rekan belum menambahkan anggota sama sekali. Silahkan ditambahkan dari sekarang. Nah, nanti ketika semuanya sudah fix, sudah aman, dan juga jumlah anggotanya sudah sesuai, sudah terdata, silahkan klik berikutnya. Ini nggak susah rekan-rekan sekalian, nanti boleh didemonstrasikan ulang di akun Koperasi Desa Binaan masing-masing. Nah, lalu pada form ketiga, ini ada parameter tahun buku dan RAT. Nah, karena kita masih rapat anggota tahunan pertama, nanti rekan-rekan bisa disesuaikan di sini satu. Lalu misalnya tahun buku 2025, nah di tahun rencana kerja berikutnya di tahun 2026. Nanti juga bisa disesuaikan tahun rencana anggarannya, misal di sini saya contohkan di tahun 2026, lalu tahun pembanding anggarannya misal di tahun 2025. Nah, seperti ini. Nah, misalnya untuk tempat pelaksanaannya, saya adakan di Balai Desa. Ini sebagai contoh, Balai Desa Singaraja. Lalu untuk tanggal pelaksanaannya, karena fitur RAT ini kan nanti secara resmi akan dibuka tanggal 1, rekan-rekan sekalian. Nah, jadi misal saya demonstrasikan di tanggal 1 lah di sini. Lalu untuk jamnya misal di jam 10 pagi. Dan klik OK. Nanti selanjutnya ada pengisian surat undangan. Misalnya surat undangannya per tanggal di tanggal 1 deh. Kita sesuaikan.
Oh, kalau enggak, ya saya sesuaikan aja deh rekan-rekan. Lalu nomor suratnya misal 001 Koperasi Singaraja. Ini hanya sebagai contoh. Nah, untuk perihal undangan dan alamatnya juga sudah terintegrasi otomatis. Namun rekan-rekan bisa menyesuaikan untuk form yang sudah terisi seperti ini. Jadi jika nanti ada form atau kotak pengisian seperti ini dan sudah terisi, rekan-rekan juga bisa tetap untuk menyesuaikan. Jadi bisa tetap untuk menyesuaikan sesuai dengan isi perihal undangannya. Nah misalnya, oh di sini saya misal ada perubahan, kan sudah di tahun 2026 nanti, nah silahkan diubah tahunnya. Nah lalu untuk alamatnya, jika semua sudah sesuai, silakan isi tanggal anggota yang diakui untuk RAT. Dalam contoh, misal rekan-rekan di sini untuk tanggal anggota yang diakui untuk RAT-nya per tanggal 31. Nah, jika rekan-rekan sekalian di sini melaksanakan RAT-nya misal di tanggal 7 Januari. Nah, berarti anggota yang baru mendaftar di tanggal 1 sampai tanggal 7 nanti tidak akan terhitung sebagai anggota yang diakui dalam RAT. Jadi pastikan rekan-rekan di sini disesuaikan nih. Kira-kira anggota yang diakui ini ingin per tanggal berapa? Kalau misalnya saya atur per tanggal 31, berarti nanti yang diakui untuk RAT ini hanya anggota-anggota yang sudah pernah terdaftar pada tanggal-tanggal sebelumnya, maksimal tanggal 31. Jadi nanti yang baru mendaftar di tanggal 1 Januari, 2 Januari, ini sudah tidak diakui untuk RAT. Seperti itu. Makanya bisa ditambahkan dulu anggotanya rekan-rekan sekalian agar diakui untuk RAT. Nah, lalu silakan klik berikutnya jika sudah sesuai atau terisi. Nah, selanjutnya pada pengisian form keempat, ini adalah panitia, pimpinan sidang, dan agenda. Nah, untuk tipe penyelenggara RAT-nya silakan disesuaikan. Apakah panitianya ingin dari pengurus atau panitia internal? Nah, jika misalnya, oh ketua panitianya ini belum tentu ketua koperasinya, berarti silakan diklik panitia internal. Namun jika panitianya hanya dalam lingkup pengurus misalnya, silakan klik pengurus. Nah, nanti untuk pengisian ketua panitia RAT ini akan terisi sebagai ketua koperasi dan sekretaris panitia RAT-nya akan terisi sebagai sekretaris koperasi. Lalu setelah itu silahkan mengisi tanda tangan ketua panitia dan sekretaris panitia. Nah, ini di satu device yang sama. Nah, misalnya di sini saya contohkan, saya contohkan saja. Nah, ini hanya sebagai contoh. Lalu klik simpan tanda tangan. Nanti silahkan diklik simpan tanda tangan. Kalau misalnya ada kesalahan atau kerancuan, silahkan klik bersihkan dan silahkan tanda tangan kembali. Nah, ini hanya bentar. Nah, lalu simpan. Nah, setelah itu silahkan klik pembawa acaranya. Nah, misalnya, pembawa acaranya dari rekan-rekan anggota, silahkan nanti bisa disesuaikan. List yang tersedia di dalam pilihan atau opsi ini adalah anggota yang telah disetujui atau diverifikasi oleh pengurus. Jadi misalnya, ada anggota yang mendaftar secara mandiri di KDMP Mobile, namun belum diverifikasi atau belum diterima oleh pengurus pada akun SIM Kopdesnya, maka nanti tidak akan terlihat pada list anggota yang tersedia di sini. Jadi pastikan anggota yang mendaftar itu sudah dikonfirmasi pada fitur anggota. Ini harap menjadi perhatian untuk kita bersama, takutnya nanti ada pertanyaan, loh ini ada anggota saya yang sudah mendaftar mandiri nih di KDMP Mobile. Kok di listnya nggak ada? Nah, kemungkinan dia memang belum di ACC atau belum dikonfirmasi oleh pengurusnya sebagai anggota resmi di dalam fitur anggota. Jadi nanti silakan hal-hal kecil seperti ini untuk diperhatikan. Nah, misalnya pembawa acaranya ingin dari anggota deh, karena saya ingin melibatkan anggota. Nah, misalnya pembawa acara dari anggota, pemimpin doanya misal Ibu Bendahara. Lalu untuk pimpinan sidang resminya misal dari wakil ketua, untuk pimpinan rapatnya jika berbeda nanti bisa disesuaikan. Nah, lalu setelah itu ditandatangan kembali. Ini saya contohkan bintang saja. Ini sama, jika ada kesalahan input atau kerancuan silahkan klik bersihkan dan jangan lupa
Jika tanda tangannya sudah sesuai, untuk klik simpan tanda tangan. Nah, lalu untuk selanjutnya pilih sekretaris sidangnya. Nah, lalu ditandatangan kembali. Nah, klik simpan tanda tangan. Nah, nanti pada bagian pejabat dan undangan, silahkan isi pejabat pemerintah setempat yang hadir di dalam RAT ini. Nah, misalnya mungkin, tidak bupati nih, mungkin di cakupan desa deh misal. Nah, nanti bisa diisi misalnya kepala desa Singaraja. Atau misalnya kepala desa Sukamakmur. Nah, silahkan disesuaikan. Kira-kira pejabat pemerintah setempatnya ini siapa? Atau misalnya diwakilkan, nah nanti silahkan disesuaikan. Lalu pejabat pembina koperasinya juga nanti bisa untuk disesuaikan. Jika misalnya diwakilkan, silahkan tinggal diubah aja isinya. Seperti itu. Jadi pastikan jika nanti yang hadir adalah kepala desa atau mungkin diwakilkan oleh wakilnya atau misal sekretaris bendaharanya, nah nanti untuk bagian pejabat dan undangannya juga dirubah Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai misal biar kelihatan keren saya isi misal bupati aja di tingkat bupati atau di tingkat camat, padahal yang hadir misal perwakilan dari kepala desa atau misalnya yang lainnya. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu. Jadi silakan disesuaikan agar tidak terjadi kerancuan data nantinya. Lalu setelah itu akan ada form agenda RAT, nanti silakan disesuaikan, namun ini sudah terisi juga secara otomatis sebagai template. Tapi nanti kalau misal ada penyesuaian lebih lanjut, misal isi acaranya ternyata berbeda atau isi agendanya berbeda, nanti silakan diubah saja. Misalnya, ini sudah template sih sebenarnya Bapak Ibu. Acara pertamanya pembukaan, lalu acara 2-nya laporan pertanggungjawaban, acara 3-nya laporan pengawas. Nah, nanti jika misalnya ada 6 tahapan agenda, nanti silakan ditambahkan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini fleksibel. Nah, lalu setelah itu ada dokumen agenda dan tata tertib. Silahkan dimasukkan tanggal agenda dokumennya per tanggal berapa. Misalnya di tanggal saya defaultkan 1 Januari deh. Bentar. 1 Januari. Nah, ini 2027 nih. Nah, ini saya defaultkan saja 1 Januari. Nah, lalu tanggal pengesahan tata tertibnya silahkan disesuaikan. Nah, kenapa nih tanggal di setiap dokumennya kami berikan opsi terpisah? Karena takut di dalam kondisi atau keadaan di setiap desa ini berbeda. Misalnya nanti di dokumen anggota ini tanggal 1, lalu untuk pengesahan tata tertib dan penetapan tata tertibnya di tanggal 2. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa memasukkan tanggal yang berbeda, seperti itu. Jadi website-nya juga fleksibel Bapak dan Ibu. Jadi misal untuk pengesahan tata tertibnya di tanggal 2, lalu penetapan tata tertibnya juga di tanggal 2. Ini juga bisa seperti ini nanti. Nah, lalu untuk tempat penetapan tata tertibnya nanti silahkan disesuaikan. Nah, lalu klik berikutnya. Nah, pada form kelima, ini ada visi misi, rencana kerja, dan narasi. Nanti silakan Bapak dan Ibu sekalian diisi nih, paragraf penutup rencana kerjanya apa. Ya, ini silakan sebagai formalitas juga nanti Bapak Ibu silakan untuk mengisi kira-kira paragraf penutupan nanti ingin seperti apa. Nanti silakan disesuaikan. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu juga bisa memasukkan visi dan misi koperasinya. Nah, untuk visi misi koperasi ini juga telah kami atur secara default. Namun, Bapak Ibu tetap bisa menyesuaikan sesuai dengan visi dan misi koperasinya masing-masing. Jadi silahkan disesuaikan. Nah, jadi nanti kalau ada form-form seperti ini dan sudah terisi secara otomatis, Bapak dan Ibu jangan takut untuk merubah jika memang ada penyesuaian lebih lanjut. Jadi misalnya, visi dan misinya kan sudah terisi secara otomatis nih. Berarti saya nggak perlu ngubah lagi dong. Nah, itu juga jangan sampai Bapak Ibu. Jika memang nantinya ada perubahan, silahkan diubah. Kenapa di sini saya tekankan agar Bapak dan Ibu nantinya ketika mengedukasi para koperasi ini dari pihak koperasinya juga tidak takut untuk merubah. Jika memang visi dan misi koperasinya mereka sudah ada, nah silahkan disesuaikan saja, tidak perlu takut untuk merubah, silahkan.
Nah, lalu nanti setelah mengisi visi dan misi koperasi, silahkan masukkan tujuan rencana kerjanya. Ini juga sudah terisi secara otomatis untuk template. Nanti Bapak Ibu silahkan menyesuaikan, kalau misalnya tujuan rencana kerjanya ada 6 poin, silahkan ditambahkan. Ini juga bisa Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya ada rencana kerja per bidang. Ini ada beberapa bidang, Bapak dan Ibu. Ada bidang administrasi, ada bidang pendidikan, bidang permodalan, bidang usaha, bidang sarana dan prasarana, dan juga opsional jika memang ada tambahan. Jadi nanti silahkan disesuaikan juga, Bapak Ibu. Ini hanya sebagai template, makanya sudah terisi secara otomatis. Jika nanti ada penyesuaian, jangan ragu, jangan sungkan, dan jangan takut untuk merubah, silahkan. Ini hanya untuk patokan saja. Kalau Bapak Ibu bingung terhadap kosakatanya. Nah, ini jika sudah terisi semua, lalu tinggal diisi. Rencana kerjanya ingin disetting di tanggal berapa. Nah, misalnya tanggal rencana kerjanya untuk tanggal 1, silahkan. Lalu klik berikutnya. Nah, untuk form ke-6, ini ada laporan keuangan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Step sebelumnya, sebenarnya nanti dari laporan keuangan ini juga akan terintegrasi jika dari desa binaan ini sudah beroperasional dan memakai jasa tech provider atau penyedia layanan teknologi. Nah, untuk laporan keuangan ini juga sudah terisi secara otomatis jika memang koperasi sudah pernah menginput. Nah, kalau misalnya ingin ada perubahan ini seperti apa, Mas? Silahkan di-download template-nya. Silahkan di-download. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan untuk file Excel-nya seperti apa. Sebentar. Sebentar, Bapak dan Ibu akan saya tunjukkan untuk file Excel-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau tidak terlihat. Nah, ini adalah untuk file Excel-nya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan untuk menyeting nominal-nominal yang tersedia. Misalnya di sini untuk modal sendiri laporannya berapa, modal pinjaman laporannya berapa, sampai dengan biaya cadangan laporannya. Silahkan disesuaikan untuk nominalnya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Oke, nanti setelah di-upload template-nya, nanti untuk field-field atau form-formnya di sini akan terisi secara otomatis. Jadi Bapak Ibu silahkan diisi terlebih dahulu untuk Excel-nya dan nanti di-upload kembali di sini. Nanti untuk form-form di sini akan terisi secara otomatis, silahkan. Nah, nanti jika sudah disesuaikan atau terisi, Bapak Ibu silahkan dilanjutkan ke bawah. Nah, nanti akan terlihat pendapatannya, biaya-biayanya, dan sisa hasil usaha atau SHU-nya. Lalu silakan klik berikutnya. Nah, untuk form ke-7, ini ada rencana anggaran pendapatan dan belanja atau RAPB. Nah, silahkan Bapak dan Ibu masukkan dulu nih RAPB-nya. Di sini yang pertama ada modal tersedia. Silahkan masukkan modal sendiri. Misalnya di sini saya setting 1 juta. Lalu modal pinjamannya, di sini saya setting 500.000. Nah, jadi total modal yang tersedia ini ada 1,5 juta. Lalu untuk modal usahanya misal Bapak Ibu 2 juta.
lalu penggunaan untuk investasi berapa, misalnya saya setting 1 juta, dan juga rencana modal kerjanya berapa, misalnya 1 juta, penyaluran pinjamannya 500.000, lalu porsi pinjaman anggotanya misal 200.000. Nah, di sini porsi pinjaman macetnya misalnya kosong. Nah, lalu nanti untuk rencana pendapatannya misal di angka 1,5 juta, lalu pendapatan jasa bunganya di angka 1 juta. Nah, untuk rencana biaya, ini ada harga pokok penjualan atau HPP, biaya jasa bunga, operasional kantor, biaya penyisihan piutang, sumbangan, gaji karyawan, jasa utang, perawatan inventaris, biaya penyusutan aset dan cadangan, silahkan disesuaikan. Jadi nanti semuanya sudah tersedia, Bapak dan Ibu silahkan langsung diisi untuk nominalnya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Jadi untuk pelaporan RAT ini sudah aman dan sudah mudah, Bapak Ibu. Ini sudah ada form-formnya, sudah ada field-fieldnya. Silakan langsung diisi dan disesuaikan nominalnya saja. Seperti itu. Nah, lalu untuk SHU-nya nanti akan dihitung secara otomatis dan nanti juga akan disetting nih. Bapak Ibu sekalian silakan. Misalnya ini untuk tanggal rencana anggaran di tahun dan tanggal berapa. Lalu setelah itu klik berikutnya. Nah, untuk form ke-8 ini ada di form pengawasan. Bapak dan Ibu silakan diisi nih. Ketua pengawasnya, lalu anggota pengawas satunya siapa, dan juga anggota pengawas duanya siapa. Silahkan disesuaikan. Nah, jika misalnya, anggota pengawas saya ada 3 orang atau ada 4 orang, silahkan ditambah. Jangan ragu, jangan sungkan. Silahkan. Nah, lalu nanti untuk selanjutnya ada hasil pengawasan per aspek. Untuk aspek legalitas, ini sudah ada template-nya Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan langsung disesuaikan. Mulai dari tanggalnya silahkan dicek apakah sudah sesuai. Ini harusnya sudah sesuai ya Bapak Ibu karena sudah terintegrasi juga. Nah, lalu silakan diisi nih untuk bagian yang masih kosong. Kalau Bapak Ibu ingin konfirmasi kembali untuk setiap kalimatnya silahkan. Takutnya ada kesalahan. Nah, lalu untuk aspek kepengurusan juga sama. Ini sudah ada template-nya yang sudah kami integrasi secara otomatis dan silahkan langsung mengisi bagian yang kosong. Ditandai dengan titik-titik seperti ini. Nah, lalu selanjutnya untuk aspek pengawas sama. Ini sudah template, sudah kami atur juga Bapak dan Ibu dan silakan langsung diisi bagian yang kosong atau titik-titik seperti ini. Untuk aspek keanggotaan juga sama sampai dengan aspek, kita coba cross check. Nah, ini dia Bapak Ibu sampai dengan aspek usaha. Jadi nanti di setiap hasil pengawasan per aspek ini sudah ada template-nya, Bapak Ibu langsung mengisi bagian-bagian yang kosong saja. Nah, ini sudah kami sediakan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulan pengawas misalnya secara umum berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen. Nah, ini juga sudah kami sediakan template-nya langsung diisi Bapak dan Ibu untuk bagian yang kosong. Nah, lalu nanti untuk rekomendasi pengawasan juga sama. Nah, nanti untuk tanggal laporan pengawasannya juga akan terisi secara otomatis Bapak dan Ibu. Ini sesuai dengan pengisian awal, lalu klik berikutnya. Nah, untuk form ke-9 ini ada ringkasan dan dokumen. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini nanti ada tabel. Ini sudah terisi secara otomatis dari hasil inputan pertama, dari nama koperasi, RAT keberapa, di sini misalnya RAT ke-1. Lalu untuk hari RAT-nya, tempat RAT-nya, tahun buku 2025, tanggal RAT, dan jam RAT-nya. Nah, lalu Bapak Ibu silakan checklist dokumen. Ini minimal salah satu yang terchecklist Bapak dan Ibu sekalian, dan nanti akan terbuat secara otomatis dokumennya. Jadi silakan klik lengkapnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa unduh di sini. Nah, misalnya di sini surat undangan RAT. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini untuk surat undangannya. Nah, lalu silakan misalnya agenda RAT-nya. Nah, ini ada dokumennya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sudah tergenerate juga nih untuk dokumen-dokumennya.
Nah, misalnya daftar hadir. Nah, ini juga akan terlihat. Nah, izin sedikit informasi Bapak dan Ibu sekalian, untuk daftar hadir ini adalah daftar hadir offline. Nah, nanti ke depannya jika ada yang menghadiri via online, nah itu silakan direkap kembali atau nanti ada pembaruan fitur juga Bapak dan Ibu. Jadi nanti dari absensi QR code di mobile di KDMP Mobile ini bisa terintegrasi untuk absensi secara otomatis. Seperti itu. Itu hanya sedikit gambaran. Namun mungkin untuk saat ini kita ambil jalur yang realistis, ambil jalur kondisi realita lapangan saat ini terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Silakan disesuaikan untuk daftar hadirnya. Karena untuk pembaruan fitur di KDMP Mobile yang update integrasi absensi tadi itu masih belum diupdate Bapak Ibu. Ini sedang kami buat. Nah, lalu setelah itu misalnya RAPB-nya nanti bisa klik selengkapnya juga. Ini sudah ada dokumennya Bapak Ibu, sudah kami buatkan. Nah, lalu misalnya sudah sesuai, silakan klik saya menyatakan bahwa data yang saya isi adalah benar, lalu generate dokumen untuk mendownload hasil dokumennya dalam bentuk PDF. Ya, unduh. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat nih hasil undangannya sudah terdownload secara otomatis dalam bentuk PDF. Nah, lalu Bapak dan Ibu sekalian, jika semuanya sudah sesuai, silakan klik berikutnya. Nah, ini untuk form terakhir Bapak dan Ibu sekalian, silakan diisi nih, isi notulen rapatnya apa. Nah, nanti silakan disesuaikan misalnya pada agenda RAT tahun 2026 misal. Nah, lalu Bapak Ibu silakan diisi. Nah, lalu untuk daftar kehadiran anggotanya silakan di-checklist, disesuaikan Bapak dan Ibu bagi yang sudah hadir. Nah, ini rencananya nanti jika ada yang absensi via KDMP Mobile ini akan terisi ya Bapak Ibu nanti secara otomatis. Namun silakan disesuaikan nantinya. Misalnya hadir Reza Cahyo dan Damai. Nah, lalu nanti pada dokumentasi kegiatannya juga di sini Bapak Ibu. Jadi, jangan sampai di setiap agenda nanti tidak ada dokumentasinya karena ini sebagai bukti Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada 8 foto ya yang kami siapkan untuk opsinya. Nah, silakan Bapak Ibu foto nih. Nanti saat suasana rapat, lalu kehadiran dan registrasi, pimpinan sidang, laporan pengurus, laporan pengawas, diskusi rapat, ini silahkan diisi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai di setiap agenda ini tidak ada dokumentasinya, silahkan diisi. Nah, lalu nanti kalau ada foto lainnya, misal Bapak Ibu ada foto-foto dokumentasi yang menarik atau yang menggambarkan acara lebih lanjut, silahkan diupload juga di sini. Nah, lalu nanti jika semuanya sudah terupload, klik berikutnya. Nah, nanti di sini ada summary-nya, Bapak Ibu lalu klik simpan dan selesai, silahkan. Nah, ini adalah fitur RAT. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk fitur RAT ini silakan diuji coba pada akun koperasi desa binaannya masing-masing. Ini sedikit kami informasikan kembali. Untuk fitur RAT sampai dengan 31 Desember, ini masih bisa diuji coba oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalnya untuk rekan-rekan desa, untuk rekan-rekan pendamping koperasi, oh saya mau iseng-iseng dulu nih, saya pengen uji coba, saya ingin melihat tampilannya lebih lanjut, saya ingin pelajari kembali. Nah, nanti rekan-rekan pendamping ini bisa ditesting dari sekarang. Karena nanti per tanggal 1 Januari ini sudah tidak bisa diuji coba lagi. Jadi setiap inputan apapun yang sudah disubmit ini sudah terisi secara otomatis. Nah, ini mengutip sedikit tadi kata-kata dari Pak Azmi bahwasanya fitur-fitur di dalam Simkopdes ini sebenarnya bukan untuk dicoba Bapak Ibu. Namun untuk RAT ini kami berikan kesempatan nih untuk rekan-rekan pendamping untuk mempelajarinya lebih lanjut. Jadi nanti saat mensosialisasikan kembali kepada rekan-rekan koperasi, rekan-rekan lebih memahami dan sudah mengetahui dari fitur-fiturnya. Seperti itu. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, ini kesempatan jika ada kesempatan perpanjangan di tahun depan, kami akan melihat nih, kira-kira dari pendamping koperasinya sering turun ke lapangan atau tidak. Dan kira-kira dari rekan-rekan pendamping ini memperkenalkan tidak sih fitur-fitur yang tersedia dalam Simkopdes. Jadi ini bisa menjadi ajang emas juga Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mendapat afirmasi positif
dari rekan-rekan koperasi binaan Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sedikit Bapak dan Ibu, ini hal kecil namun menurut saya ini penting. Tadi kan sempat dijelaskan juga bahwasanya anggota-anggota yang terlist pada opsi adalah anggota yang sudah terverifikasi. Jadi sedikit saya informasikan, untuk anggota ini bisa mendaftar dalam 2 opsi Bapak Ibu. Opsi pertama bisa didaftarkan oleh pengurus dalam fitur anggota di sini. Nah, jadi pengurus bisa menambahkan anggota di dalam Simkopdes di sini. Ini sudah hal umum ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Atau mendaftar secara mandiri pada KDMP Mobile. Nah, jadi ada 2 opsi nih Bapak Ibu untuk warga ini terdaftar sebagai anggota koperasi. Nah, nanti jika ada yang mendaftar secara mandiri, nanti akan menambah secara otomatis nih nomornya. Misal, oh sebelumnya saya nggak pernah nambahin anggota, tiba-tiba ada 1 anggota yang terdaftar. Nah, ini siapa nih yang mendaftarkan? Bisa jadi mereka mendaftar mandiri Bapak Ibu melalui KDMP Mobile. Jadi silakan untuk rekan-rekan pendamping diberitahukan juga kepada rekan-rekan pengurus koperasinya karena masih banyak yang belum paham ternyata. Nah, nanti silakan untuk konfirmasi anggota klik detail dan nanti di sini ada tombol konfirmasi. Nah, nanti status keanggotaannya menjadi approve. Seperti ini. Ini sedikit pemberitahuan terkait dengan hal teknis kecil Bapak Ibu karena jika belum dikonfirmasi secara tidak langsung, anggota ini masih belum resmi menjadi anggota koperasi karena masih belum dikonfirmasi atau masih belum di-approve oleh pengurusnya melalui Simkopdes, seperti itu. Dan seperti biasa, Bapak dan Ibu sekalian, kami tetap menerima kritik dan masukan terhadap fitur RAT ini. Mengapa? Karena kan Bapak Ibu di sini pasti punya pengalaman di lapangan dan kami juga membutuhkan insight lebih lanjut, misalnya oh ternyata di wilayah A ini perlu penyesuaian RAT seperti ini Mas sebagai masukan. Nah, kami juga telah membuat Google Form-nya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu isi jika memang ada kritik dan saran terhadap fitur RAT ini. Jadi harap diingat digitalisasi ini selalu terbuka terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin untuk rekan saya, Aksyal, bisa di-share untuk link Google Form-nya di kolom obrolan. Saya persilahkan untuk rekan saya. Oke, sebentar Bapak dan Ibu sekalian. Ini sedang dikirimkan di kolom obrolan. Harap ditunggu sebentar. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk setiap kritik dan masukan di dalam fitur RAT ini, silakan diinputkan di dalam form yang sudah kami sediakan pada kolom obrolan. Jadi Bapak dan Ibu tenang aja. Misalnya, Mas, saya sebenarnya punya masukan nih. Nah, kami kan tidak bisa mengakomodir nih. Ini sudah ada ribuan nih yang bergabung pada Zoom meeting hari ini. Nah, kami tidak bisa mengakomodir semuanya melalui Zoom meeting, makanya kami buatkan Google Form-nya. Tenang aja Bapak Ibu, ini akan kami baca dan jika ada masukan-masukan menarik dan memang cocok untuk diimplementasikan, nanti akan kami sesuaikan. Silahkan Bapak Ibu. Silakan untuk disimpan linknya dan juga diisi Bapak dan Ibu sekalian. Silakan diakses di kolom obrolan s.id form masukan RAT. Silakan diakses dan jika ada kritik dan masukan Bapak dan Ibu terhadap fitur RAT ini silakan diisi. Jadi setidaknya setiap aspirasi dari rekan-rekan pendamping dan dinas ini tetap tersampaikan kepada kami. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, silahkan izin rekan-rekan pendamping dan dinas untuk mensosialisasikan fitur RAT ini kepada koperasi binanya. Kalau Bapak Ibu ingin iseng-iseng ngetes atau Bapak Ibu ingin melihat tampilan lebih lanjut, silahkan diisi atau dicek di akun koperasi binaan. Ini kami buka sampai akhir Desember ini dan harap diingat Bapak dan Ibu sekalian,
untuk 1 Januari fiturnya sudah kami fix. Jadi sudah tidak ada lagi yang uji coba atau testing iseng-iseng.